Bapak-Ibu sekalian, di periode 11 sampai 25 Januari, dan ini bisa diperpanjang, pertama adalah tempat kerja. Prinsip utamanya. Tempat kerja akan melakukan pembatasan 75% itu bekerja di rumah. Lalu yang kedua, belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh. Yang ketiga, sektor-sektor esensial ini bisa berjalan 100%. Sektor esensial ini seperti sektor kesehatan, sektor pangan, sektor energi, sektor keuangan, perbankan, itu semua adalah sektor esensial. Kemudian pusat perbelanjaan itu dilanjutkan untuk bisa berkegiatan tapi hanya sampai pukul 19.00. Kemudian juga aktivitas rumah makan, restoran, dan lain-lain kapasitasnya menjadi 25% dan beroperasi sampai jam 19. Adapun untuk pemesanan atau pengambilan itu bisa beroperasi 24 jam sesuai jam operasional. Lalu tempat ibadah dibatasi 50% seperti sekarang ini. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya sementara akan dihentikan. Jadi fasilitas umum di Jakarta akan dihentikan, ditutup. Kemudian transportasi itu akan berjalan dengan pembatasan kapasitas 50% dan jam operasional untuk kendaraan umum di Jakarta itu sampai dengan jam 20.00. Sehingga kantor yang dan kegiatan-kegiatan tutup jam 7, transportasi umumnya sampai jam 20. Nah, detailnya bisa dilihat di peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang langsung kami edarkan, juga infografis yang nanti disampaikan lewat media sosial. Jadi Bapak-Ibu sekalian saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya dan Pak Wagub menggarisbawahi dalam kesempatan ini beberapa kesimpulan. Pertama, kapasitas dan kemampuan yang tinggi di Jakarta untuk melakukan testing, melakukan tracing, melakukan treatment dan isolasi mandiri atau isolasi terkendali, itu telah berhasil membuat tingkat kematian kita menjadi 1,8%. Tapi tetap saja kita harus memperhatikan jumlah kematian yang tiap hari kita masih menyaksikan saudara-saudara kita diangkat dari rumah sakit untuk dimakamkan. Mari kita sama-sama serius melakukan pengetatan, mengurangi kegiatan untuk menyelamatkan itu. Ini kesimpulan pertama bahwa alhamdulillah kapasitas kita cukup tinggi. Kemudian yang kedua, peningkatan dan penurunan kasus aktif itu terjadi lintas wilayah. Jadi tidak bisa dikerjakan 1-2 wilayah saja, tapi harus bersama-sama. Itu sebabnya kita mendukung sekali keputusan dari pemerintah untuk melakukannya secara terintegrasi Jabodetabek dan juga ke berbagai kota yang punya interaksi penduduk tinggi bersama dengan Jakarta. Yang ketiga, saya ingin tunjukkan di sini bahwa Jakarta itu pernah mengalami first wave dan second wave. Apa yang terjadi di Jakarta ini? Di bulan September ketika kita melakukan pengetatan, yang sebelumnya kurvanya naik, ketika pengetatan dia mendatar, bahkan kemudian menurun. Dan penurunannya itu sampai 50%. Dari angka 13.000 menurun hingga 6.000 kasus aktif di Jakarta. Kita sesungguhnya harus menuntaskan sampai serendah mungkin. Tapi kemudian ada liburan di sini. Dan sesudah liburan berubah. Yang kita berharap turun, setelah liburan dia menanjak lagi. Nah sekarang, Bapak sekalian, sekarang ini kita berada di bulan Januari, sedang di puncak-puncaknya. Sekarang kita mulai melakukan PSBB. Kita berharap nantinya seperti tadi, ini bisa mulai melandai, mulai dengan landai, kemudian setelah melandai kita berharap ini bisa turun. Turunnya kita harapkan tuntas. Kenapa kita harapkan tuntas? Pada saat ini
kita tidak menyaksikan ada liburan panjang, kita tidak ada aktivitas-aktivitas yang memungkinkan mobilitas terlalu tinggi. Karena itu kita berharap kita bisa mengendalikan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kondisi itu hanya bisa terjadi, satu, dengan masyarakat melakukan kegiatan di rumah, mengurangi bepergian, berada dalam aktivitas yang terbatas, interaksinya dikurangi, lalu pemerintah menetapkan kegiatan peningkatan testing, tracing, treatment, dan isolasi terkendali, sehingga kita bisa sama-sama mengendalikan kasus aktif. Jadi saya berharap kepada kita semua untuk sama-sama berikhtiar. Ini PSBB akan kita mulai hari Senin. Kita berkeinginan jangan nanti harus berulang seperti sebelumnya. Baru sampai separuh, belum tuntas, sudah kembali naik lagi. Kita inginnya turun terus serendah-rendahnya. Dan kita lakukan selama 2 pekan ke depan. Kalau ini berhasil, maka kita tidak harus memperpanjang. Tapi bila tidak, kita terpaksa harus memperpanjang supaya benar-benar tuntas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menginginkan agar ini bisa tuntas. Dan Januari ini kita lakukan bersama-sama. Jadi harapannya proses yang pernah kita kerjakan di bulan September, pada waktu itu ada interupsi karena ada liburan, kali ini tidak ada. Mari kita bekerja bersama untuk bisa kita mengosongkan rumah sakit di Jakarta dari kasus positif COVID, dan kita semua berharap para tenaga medis yang menjadi pertahanan terakhir kita terkurangi bebannya.